super dimanja gitu loh. Kalau aku dapet ya, dia merasa kayak dia tuh super dimanja. Sedangkan sekarang ini kayak kali ini kita kedatangan teman ya, mini poodle jantan namanya QB. Aneh ya namanya QB. Ternyata kalau kata ownernya, kenapa namanya QB? Cute baby. Dia bilang gitu. Kalau CB jadi kayak Atik Sibi. Jadi dia pakai Q namanya. Nah, mari kita lihat nih kenapa si QB ini ya. Ternyata QB tiba-tiba kata maminya itu digigit. Maminya ini digigit sampai 2 kali gitu loh. Pada saat yang berbeda ya, dimana yang pertama kali itu saat si QB ini disisir, padahal itu adalah kegiatan sehari-harinya. Nah yang kedua itu adalah pada saat setelah pulang dari jalan sore, maminya mau bersihin kakinya, itu maminya digigit gitu loh. Jadi maminya tuh pengen tahu kenapa sih si QB ini ya. Mari kita cari tahu jawabannya QB dan kita tanyakan apa yang terjadi dan apa yang ada di pikirannya dia. Oke? Ini gigit ibu 2 kali? Ya, jadi saya tuh biasa nyisirin. Pokoknya yang saya lakukan tuh biasa. Dia tuh baru saya tinggal lama. Dari awal Mei itu tuh saya sempat opnam seminggu, udah gitu beda pulang berapa hari itu saya langsung pergi ke Melbourne tuh 10-an hari. Terus begitu pulang saya memang lagi sibuk persiapan seminar. Terus begitu, nah udah selesai nih, beres semua urusan seminar, ngajar udah beres. Sabtu saya habis pergi sama teman-teman, pulang malam-malam saya nyisirin tuh biasa. Saya sisirin tuh biasa hari-hari dari dia masih baby kan, dia di rumah tuh 2 bulan, belum 2 bulan udah di rumah. Nyisirin tuh hari-hari gitu karena biar nggak kusut. Tiba-tiba malam itu dia ngegigit. Udah habis ngegigit hari udah kan. Minggunya saya sempat silent treatment, nggak mau ajak ngomong dulu, saya diemin. Minggu siangnya nggak tega kan, maksudnya tuh biar dia tahu gitu, I don't like it gitu. Minggu siang udah nggak tahan, minggu siang udah deket-deket lagi. Dia juga kelihatan tuh tatapan matanya tuh bersalah gitu, merasa bersalah. Jadi Rabu abis jalan, saya bawa jalan, biasa tuh dibersihin, dia gigit lagi. Ini tuh udah heboh banget gitu. Yang tanggal 4 ini berarti? Tanggal 4? Rabu tuh tanggal berapa? Oh iya, hari Rabu ya? Yang Rabu kemarin? Iya, Rabu ini. Nah udah, jadi makanya saya langsung besokannya kayaknya saya baru nyari jadwal. Oh, berarti yang pertama gigit waktu disisirin, yang kedua bersihin kakinya. Betul, saya lagi lelap. Bingung, dan waktu dia ngegigit itu, dia tuh kayak bukan dia, kalau menurut saya ya. Jadi kayak agresifnya itu kayak impulsif banget. Terus saya kayak nggak kenal gitu, udah nggak bisa diajak ngomong gitu. Kayak bukan dia lah gitu kalau gigit-gigit. Dia kan suka gigit-gigit bercanda juga nih. Cecenya tuh juga kegigit nih waktu yang yang Sabtu malam karena kita lagi berduaan. Dia di depan, saya di belakangnya. Ini dia kegigit juga. Nah, tapi sebelumnya cecenya sempat kegigit di waktu itu tuh. Beberapa kali kegigit. Sebelum gigit ibu berarti cecenya udah kena dulu ya? Udah. Dia tuh waktu awal-awal dia nggak suka piring makan dia diambil
ambil. Nah dulu waktu piring kita nggak tahu, kita ambil piring makannya, kita kena gigit juga gitu. Tapi that's it gitu, cuman sebentar udah. Gitu. Nggak ini. Kemarin tuh sampai yang terus dia yang ngamuk gitu. Gemes gitu ya? Nggak gemes, marah. Marah. Kalau saya lebih nge-sense-nya dia marah gitu. Oke, coba dicari tahu ya. Ini overall saya pengen tahu apakah kami sekeluarga sudah do the right things ke QB sehari-harinya ya. Oke, berarti ini lebih ke behaviornya ya, berubah ya. Oke, Ibu, aku minta waktunya ya untuk mencari info dari QB. Mungkin waktu kecil terlalu bener-bener waktunya itu dan dimanjain banget ya. Manjain super manjain gitu loh. Bukan, sehari sebelumnya saya lupa. Sehari-hari itu dia tinggal sendiri di rumah. Tapi maksudnya kalau manjanya itu bener-bener dimanjain gitu loh. Kita sih tipe manjain lah ya. Maksudnya kita semua soalnya baru pertama kali punya pet. Jadi dia tuh kita sayang-sayang banget memang. Tapi apa ya, kategori manjain anjing tuh gimana ya? Kalau dia mau minta snack, biasanya kita langsung kasih. Itu sih, kayaknya langsung direct, langsung nggak boleh tunda, langsung gitu loh ya. Karena apa? Yang mau duduk sini. Apa? Jadi karena kalau aku lihat anjing ini waktu kecil bener-bener dia merasa kayak super dimanja gitu loh. Kalau aku dapet ya, dia merasa kayak dia tuh super dimanja. Sedangkan sekarang ini kayak kok beda kayak dulu. Oh mungkin itu benar. Gini, dulu dia kecil itu ada kejadian. Dia mecahin kunci. Makanya sekarang kita nggak pakai kandang. Karena waktu kita gembok ininya, kandangnya, dia berusaha gigit untuk keluar dari kandang. Mental masuk ke perut. Jadi dia tuh dioperasi. Masih umur 2 bulan. Jadi makan itu gembok. Dugaan saya tuh mental. Karena yang besar itu masuk, yang kecil keluar. Karena dia terlalu dimanja ya. Dia terlalu dimanja. Jadi dia berasa kayak dulu apa yang saya mau selalu ada. Itu. Tapi sekarang ini apa yang aku mau kadang nggak diturutin. Oh, gimana tuh balikinnya? Itu karena ini jadi anak kecil yang dulunya dia berasa apa aja dia dapet gitu ya. Terus sekarang mungkin ada perubahan perubahan treatment gitu loh. Jadi dia merasa kayak ini sering protes dia, sering banget protes. Jadi kalau dia nggak dapet dia marah, dia nggak suka dia marah, gitu loh. Dan waktu tahun lalu masih pandemi. Saya masih WFO. Jadi di rumah selalu ada orang. Selalu ada yang nemenin. Sekarang kita semua WFO ini keluar ya. Jadi dia totally benar-benar sendirian di rumah. Ya, nah inilah yang perubahan ini nih yang dia nggak suka gitu loh. Ini perubahan yang tadinya selalu ada buat dia, tiba-tiba ini sekarang kayak udah berubah gitu loh. Semuanya berubah. Gitu. Jadi kalau dia benar-benar kayak dipegang, disayang-sayang gitu nggak betah dia mah, ya kan? Disuruh digendong gitu aja nggak betah kan lama dia. Iya gitu loh. Jadi sebenarnya dia cuman lebih ke mau temenin aja itu. Yang penting ada orang aja gitu loh. Itu orang nggak sayang gue juga nggak apa-apa gitu. Yang penting ada orang gitu loh. Karena tadi saya bilang kamu nggak bisa apapun sesuai apa yang kamu mau, saya bilang gitu. Kamu karena begini, dia berasa gini. Kalau dulu dia minta A pasti dapat A. Minta B pasti dapat B gitu loh. Nah sedangkan sekarang dia berasa kayak aku minta aja kadang dicuekin gitu loh. Jadi dia berasa kayak aku nggak senang dengan kondisi-kondisi seperti ini gitu loh. Jadi
agak keras kepala ya jadinya gitu loh. Ya. Agak keras kepala. Jadi semua yang dia lakukan itu, dia pee dan poo sembarangan itu juga karena ada perubahan juga kan dari padnya dia, dari underpad berubah jadi tempat pipis yang bukan underpad gitu loh. Nah itu buat dia juga perubahan kan. Dia nggak suka perubahan gitu loh. Bagaimana ya? Nah tadi makanya aku bilang kamu nggak bisa selalu mau A kamu dapat A sekarang, saya bilang gitu. Mau B kamu dapat B, udah nggak bisa, saya bilang gitu. Tapi dia bilang iya nggak bisa sih nggak bisa, tapi jangan cuekin dong. Oh, dia merasa di-ignore ya? Iya, mungkin kalau misalnya biasa kayak nih kayak begini kan, dia kan disayang-sayang nih. Nanti mungkin cicinya lagi kerjain tugas, misalnya dia nyamperin, dicuekin gitu loh. Oh, iya. Itu dia kesel gitu loh. Ini tuh kayak gitu. Oke, kita kembali lagi setelah mendapatkan jawaban dari QB. Ini masalah gigit ya, masalah gigit maminya. Ternyata QB ini kan tipikal anjing family dog nih ya, yang dimana sebenarnya mereka itu dengan tipikal family dog itu gampang menyerap energi-energi yang di sekelilingnya gitu. Dan QB ini cukup dimanja sekali sama keluarganya, benar-benar dimanja, benar-benar dimanja banget. Ternyata QB ini adalah salah satu anjing pandemi nih, dimana pada saat pandemi itu kan semua keluarga di rumah ya, jadi dia merasakan semuanya sayang dia, semuanya ada buat dia, apa yang dia mau itu langsung ada, dia gonggong minta snack langsung dikasih gitu loh. Nah pada saat semuanya kembali menjadi normal kegiatan-kegiatan, maminya ini beberapa bulan kemarin itu mempunyai jadwal yang cukup padat ya sebenarnya, dimana yang kita cari tahu itu ternyata maminya ini memang seperti padat banget jadwalnya, sehingga membuat maminya ini agak crowded gitu loh, agak crowded. Dan si QB-nya ini merasa menyerap energi maminya yang crowded ya. Jadi secara dia tidak sadar si QB ini menggigit maminya. Itu salah satunya gitu, karena dia menyerap energi maminya yang sedang crowded banget. Nah, ditambah lagi sebenarnya itu adalah triggernya ya. Ditambah lagi sebenarnya sebelumnya anak ini kan dimanja banget nih ya. Tiba-tiba maminya udah mulai kerja lagi, papinya juga udah mulai kerja lagi, kedua kakaknya juga udah mulai beraktivitas gitu. Jadi dia merasa kayak udah mulai kesepian nih. Situasinya udah berbeda ya, yang dimana tadinya ada selalu buat dia gitu, ternyata sekarang nanti kakaknya beraktivitas, misalnya pulang sekolah bikin PR dia dicuekin gitu loh. Terus maminya ini misalnya yang sebelumnya itu 24 jam di rumah udah mulai nih beraktivitas, misalnya ya 10 jam ada buat dia, nanti berkurang lagi berapa jam buat dia, nanti berkurang lagi ya kan. Maminya pulang tapi mungkin masih bekerja, jadi dia merasa kayak ini semua situasi berubah gitu loh, semua situasi berubah. Ditambah lagi dia kan pupuk pipi sembarangan, ini dia merasa dia menjadi korban PHP ini. Jadi kita menanyakan gitu loh ke QB ini, kamu kenapa pupuk dan pipi juga sembarangan gitu loh. Ternyata QB ini pernah dijanjikan untuk dikawinkan dengan anjing lain gitu loh, tapi ternyata itu tidak diketemukan dengan anjing tersebut dan dia marah gitu loh. Kenapa? Selalu janji tapi tidak pernah terrealisasi. Jadi kurang lebih QB ini lebih banyak protesnya ya. Jadi isinya protes gitu loh. Dia tidak suka dengan yang namanya perubahan. Dia juga merasa kesal selalu di PHP dijanjiin ternyata nggak dilakukan gitu loh. Terus maminya kadang suka ingkar janji gitu. Jadi intinya QB ini adalah korban PHP gitu loh. Jadi teman-teman, QB ini termasuk anjing yang konsisten
gitu loh. Jadi apa yang sudah dijanjikan, apa yang sudah dikatakan, dia itu akan mengingat itu gitu, dan tipikal yang tidak suka perubahan gitu loh. Ya, jadi itulah QB jawabannya, yang selama ini maminya itu memikirkan apa sih yang ada dalam benaknya QB gitu loh. Oke, mari like, comment, subscribe di YouTube Derha Rajanti. Bye.